Gadis yang baru berusia 18 tahun, dijual oleh ayahnya dengan harga 5 dong, untuk menjadi istri seorang bodoh. Tidak disangka setelah malam pertama pernikahan, si bodoh menunjukkan wajah aslinya. Pagi hari setelah bangun tidur, gadis itu menemukan suaminya yang bodoh sedang berbaring di sampingnya. Terkejut dan tercengang, karena orang-orang mengatakan bahwa suami bodoh ini hanya memiliki kecerdasan seorang anak berusia 3 tahun. Tanpa pengetahuan tentang hubungan intim antara pria dan wanita, dia masih bingung ketika telepon suaminya berdering. Sebagai mantan pacarnya yang menelepon, dengan bersemangat aku mencuci pakaian seragamnya. Tunggu sebentar lagi aku akan mengantarmu ke kantor. Saat ini, gadis itu teringat pada sahabatnya yang pernah mengatakannya. Sebelum suaminya menjadi bodoh, dia pernah memiliki seorang kekasih yang dicintainya selama 20 tahun. Gadis itu tidak pernah percaya. Sekarang melihat wajah serius suaminya, gadis itu tidak bisa menahan kemarahan. Bagaimana hubunganmu dengan mantan pacarmu sekarang? Iya, kita belum bercerai. Lalu, kenapa kamu tidak boleh bertanya? Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu khawatirkan, jika kamu tidak tahan, kamu bisa menolak. Pria itu langsung berbalik dan pergi, melihat punggung dingin suaminya. Gadis itu sangat sedih, jika tidak mencintai, tidak perlu saling menyakiti lagi. Gadis itu dengan tegas membawa barang-barangnya pulang ke rumah ibunya. Pria itu tidak tahu apa-apa tentang ini, masih bertemu dengan mantan pacarnya di kantor. Saya membawa pakaian untuk Anda, apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Jangan buang ke keranjang sampah, apapun yang bukan saya suruh kamu bawa, saya suruh kamu bawa. Tapi saya tidak bilang saya akan memakainya. Halo, Tuan, istri Anda sudah pergi dengan membawa barang-barangnya, saya sudah tahu. Ini adalah pakaian yang desainer favorit Anda. Baru saja bertemu, Teng Tan Enhi. Tidak perlu berpura-pura pintar, bahkan tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu ini. Minten, saya menikahi Anda hanya karena uang Anda. Sedangkan saya mencintai Anda dengan tulus, bukan hanya sekadar kata-kata. Baiklah, pergilah, saya sedang sibuk. Ada lagi ini. Buang saja. Halo, saya ingin membeli pil kontrasepsi darurat. Ya, tunggu sebentar. Milik Anda seharga 38 yuan. Minten, mengapa Anda datang ke sini? Apa maksud Anda membeli ini? Bukankah Anda ingin putus dengan saya? Tidakkah Anda menggunakan 3 serigala semalam? Jika saya tidak minum pil kontrasepsi darurat, bagaimana jika saya hamil? Bukankah saya pernah hamil dengan pria lain sebelumnya? Saya tidak punya, baiklah jika saya bilang tidak. Jadi, ikutlah saya untuk bertemu dengan nenek Anda. Kak Ipar, tidak pernah terpikirkan bahwa Anda adalah orang seperti ini. Berapa banyak yang saya perlakukan dengan baik saat itu. Anda hampir mati karena saya. Bagaimana hasilnya? Di belakang rumah kita, ada hubungan dengan pria lain. Dan hamil dengan anak yang berbeda, dengan akting seperti ini darimu. Jika tidak menjadi aktris, itu adalah pemborosan. Ngok Hung, aku tahu kamu marah padaku. Tapi aku bukanlah orang seperti yang kamu katakan. Bukan aku yang selingkuh. Mengapa kamu marah padaku, Ngok Hung? Apakah pukulan terakhirku belum cukup kuat bagimu? Minten, kamu tidak bisa mendidik istri dan bahkan menyakiti anak laki-lakimu. Apa yang bisa kamu banggakan? Tutiubah, berani menggoda pria asing di luar, jelas bahwa dia sudah menggoda anak laki-lakimu sebelumnya. Kakak laki-laki, sebelum kamu menjadi normal lagi, kakak ipar, setiap hari selalu mengenakan pakaian tidur seksi di depanku. Seorang anggota dengan semangat seperti dirimu, bagaimana bisa kamu tahan? Jadi semuanya karena menantu yang menggoda diriku. Aku tidak pernah mencari dia. Ngok Hung, apa yang kamu makan sehingga kamu berbohong seperti itu? Baiklah, jangan bertengkar lagi. Tutiubah berencana menjelaskan apa kepada kami. Kau menikah dengan Minten belum genap 3 bulan. Bagaimana bisa kau sudah hamil 3 bulan? Jika Anda berselingkuh dengan pria lain, Anda pasti sudah memberitahu kami pada awalnya bahwa saya tidak akan mengizinkan Anda menikah di rumah ini. Ya Tuhan, tes ini palsu, saya tidak hamil. Kamu dan Tatin hanyalah teman biasa. Jangan coba-coba menipu saya. Anda bisa menyuruh sopir untuk membeli alat tes kehamilan di sini. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda. Bukankah karena Anda sangat marah sehingga Anda jatuh ke dalam perangkap seseorang? Tiutran pergi membeli sekotak strip tes kehamilan. Baik Nyonya. Tiba, kuharap kau tidak menipuku untuk ikut bersamaku ke kamar mandi. Bukanlah maksud kami untuk menipu semua orang. Minten, sepertinya kita telah salah paham terhadap Tiubah. Oh, tidak tahu siapa yang begitu marah. Membuat surat keterangan kehamilan palsu. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Pasti harus mencari tahu kebenarannya. Tidak bisa membiarkan Tiubah menderita tanpa alasan. Menyelesaikan kesalahpahaman itu baik, Bu. Minten, ayo kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bersama Tiubah, memberikan Bu seorang cucu. Bu juga tidak punya banyak waktu lagi. Jika aku bisa memberikan Bu cucu Tikhton yang segera, itu akan sangat baik. Bu, meskipun sekarang Minten sudah pulih sepenuhnya. Tapi aku dan dia saling tidak mengerti. Perlu untuk saling memahami lebih banyak. Baru tahu bahwa kita bisa hidup bersama. Apakah ini membuatku merasa sedih? Tiubah meminta maaf atas nama Minten. Jangan seperti itu. Minden, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Saya harap Anda dapat berpikir sedikit, jika demikian.
Kita benar-benar perlu mengenal satu sama lain lebih baik. Tapi aku tidak tahan jika kamu hanya bersamaku. Baru saja memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Tong Tan Enhi. Jadi sekarang kita harus tetap berpisah untuk sementara. Oke, perpisahan sementara tidak masalah. Dan aku tidak ingin menceraikanmu. Berikan aku sedikit waktu lagi, ya. Berikan aku waktu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa memberitahumu. Untuk sementara, masalah ini belum terpecahkan. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Aku ingin pindah keluar juga. Tapi kamu tidak boleh mendekatinya. Sebagian besar hasil tes palsu itu adalah karena dia. Aku tahu, mulai sekarang aku pasti tidak akan mempercayai kata-katanya lagi. Aku tidak percaya lagi dengan apa yang dia katakan. Jadi, apakah kamu percaya padaku? Minten, aku sangat ingin mempercayaimu tapi... Kamu percaya padaku? Halo, Tiule, pameran harta karun itu, bisakah kamu memberiku undangan? Bisakah Anda memberi saya kartu undangan? Nona, apakah kamu ingin ikut dalam kegiatan itu? Bukankah sebelumnya kamu tidak ingin ikut dalam kegiatan publik? Kegiatan publik? Minten ingin ikut dalam kegiatan itu, dan dia juga membawa Tong Tan Enhi. Apalagi dia juga membawa Tong Tan Enhi bersamanya. Aku ingin melihat apakah ada rahasia di balik kegiatan ini. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Malam ini kamu akan menjadi pasangan Minten, tentu saja harus berpakaian cantik sedikit. Mengapa si Tutiubah yang malang itu datang ke sini? Tutiubah, kamu datang ke sini untuk apa? Tempat ini membutuhkan undangan untuk masuk. Apakah kamu punya undangan? Apa hubungannya denganmu? Berhenti di sini untukku. Tutiutu, jika kamu tidak punya undangan, saya sarankan kamu segera pergi. Jika tidak kamu akan diusir dan itu akan sangat memalukan. Wah, mendengar apa yang kalian katakan membuatku sangat takut. Apa yang kamu katakan berarti kamu benar-benar tidak punya undangan, kan? Penjaga, cepat datang ke sini, ada seseorang di sini tanpa undangan. Tolong usir dia keluar. Maaf, tolong tunjukkan undanganmu, jika tidak, mohon pergi dari sini. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Tidak mungkin orang seperti kamu bisa punya undangan. Kartu undangan Anda palsu. Tiap mie milik saya berwarna merah, sedangkan miliknya berwarna biru, jadi miliknya pasti palsu. Saya Chow Hao, Kepala Departemen Pameran. Ada apa? Kepala Departemen Chow, wanita ini membuat tiap mie palsu. Ada niat jahat, cepat usir dia. Halo Kepala Departemen Chow, mereka bilang tiap mie saya palsu. Kamu periksa dulu, membuat tiap mie palsu dan masih berani sombong begitu. Cepat usir dia, ini. Sayang, tiap mie ini asli. Bagaimana mungkin, tiap mie saya berwarna merah itu? Maaf sekali, begini ceritanya. Ada beberapa tamu yang istimewa, jadi tiap mie akan berwarna biru. Sayang, silakan ikut ke sini. Tutiu Bakogiu, Ngok Minten datang ke sini, bukan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan tiap mie? Apakah kamu sedang berhubungan dengan seorang pengusaha kaya? Apakah Trio Tantan menyukai saya? Jika tidak, mengapa Anda peduli dengan saya? Apakah Anda sedang bercanda dengan saya? Bagaimana mungkin saya bisa menyukai Anda? Anda tertawa terbahak-bahak. Anda lebih lucu daripada saya. Saya masih peduli jika saya memiliki hubungan dengan orang lain. Bukankah rumah Anda di tepi pantai? Bagaimana bisa Anda berenang ke sini begitu cepat? Tutiubah, Anda berani mendorong saya. Kakak sepupu Anda yang memulai dulu. Wanita yang sangat beracun ini. Anda tidak hanya mendorong saya, tetapi juga jahat menyalahkan saya. Trio Tantan, apa yang Anda lakukan? Hanya Anda yang tahu di dalam hati Anda. Oh, apa yang telah saya lakukan? Itu karena saya berbicara tentang kartu ucapan baru. Jadi Anda mendorong saya, Tu Tantan, meskipun Anda adalah kakak sepupu Tan Enhi. Anda tidak sebaik itu. Pamin tidak boleh berbicara seperti itu. Bagaimana Anda tahu bahwa apa yang dikatakan Trio Tantan adalah benar? Itu juga benar. Tetapi bagaimanapun orang yang jatuh ke air itu adalah Tantan, bukan Nona Su. Direktur Ngok An butuh sesuatu. Lihatlah kamera pengintai untuk melihat siapa yang berbohong. Iya, Tu Tibah dan aku adalah teman sekelas. Cerita ini berakhir di sini. Mengapa dikatakan sudah berakhir? Jika dia tidak melihat kamera pengintai, bagaimana orang lain bisa tahu dia berbohong? Sepupu, kenapa kamu berbohong? Anda baru saja secara tidak sengaja menabraknya. Aku tidak menyangka dia akan bereaksi sekeras itu. Lalu mendorongnya ke bawah. Oke, diamlah. Semakin banyak Anda berbicara, semakin jelas. Cepat pergi dan ganti pakaianmu. Kalau begitu Tan Enhi, tolong jadilah rekanku. Maaf, saya rekan dansa Minden. Kalian berdua pergi berdansa dulu. Mengapa kamu di sini? Masih terjadi konflik. Tentu saja aku punya ceritaku sendiri, aku punya rahasia. Kamu masih harus peduli lebih banyak pada Tem Tan Enhi. Hati-hati agar dia tidak diculik oleh pria lain. Kamu ingin pergi kemana? Pulang ke rumah, hari ini aku datang ke sini. Aku ingin melihat sedikit keramaian. Tapi sekarang terlihat seperti tidak ada yang menarik untuk dilihat lagi. Memang sangat membosankan. Jangan pedulikan aku lagi. Saudara laki-laki kamu terus melihat ke sini. Ibu memanggil, ada apa? Tiubah, cepat pergi ke rumah sakit.
Tiubah menghabiskan banyak uang untuk anak. Katakan padanya untuk memberi sedikit pada ayah. Perusahaan ayah sekarang sedang dalam kesulitan keuangan. Membutuhkan banyak uang. Minton tidak menyukaimu. Aku tidak akan memberimu uang. Kamu bicara omong kosong, jika Ngokni. Jika Ngok Minton tidak menyukaimu, kenapa kamu belum diusir dari rumah keluarga Ngok? Jelas bahwa kamu tidak ingin membantu ayahmu. Benar, meskipun 1 sen pun, aku tidak akan memberikan kepada kalian. Kalian berdua membuatku merasa menjijikkan. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Apakah aku membesarkanmu begitu besar hingga membuatmu licik? Di dunia ini, ada ayah seperti Anda. Aku benar-benar meragukan apakah aku diambil oleh Anda dari tempat sampah. Tiubah, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada ayahmu? Cepat berikan uang untuk membantu ayahmu. Apakah kamu memiliki sedikit rasa hormat? Ibunya ingin memukul anak itu. Ibu tidak membantu aku dan ingin aku memberikan uang kepada dia. Jika memberikan uang kepada mereka, maka wanita ini akan menghabiskannya. Tiubah, apakah kamu datang ke sini? Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Katakan padaku, apakah aku harus menikahi seorang bodoh karena membayar biaya rumah sakit untuk Anda? Aku dengan sukarela menikahi Minton. Apakah benar-benar tidak ada tipu daya, Nenek? Bagaimana kamu bisa menipu Nenek? Sekarang Minton sedikit sibuk dan tidak bisa datang. Tunggu sampai dia selesai sibuk, aku akan membawanya untuk bertemu dengan Nenek. Tiubah, dia orang yang sangat baik, jadi pasti mereka berniat meremehkanmu, bukan? Saya meminjam begitu banyak uang untuk mengobatinya. Nenek mempunyai rumah tua, jika di kemudian hari mereka tidak membutuhkanmu lagi, silakan pindah ke rumah itu, seolah-olah kamu punya tempat tinggal. Pernahkah Anda mendengar dengan jelas? Ibunya ingin memberikannya kepada Tiubah dari rumah itu. Bu, kamu juga akan mati. Apakah kamu perlu menggodaku seperti itu? Rumah ibu adalah milikmu, kamu tidak bisa memberikannya kepada Tiubah. Nenek, jangan marah. Kami keluar dan berbicara. Kepada Tiubah mendengar bahwa Anda memiliki rekening tabungan. Jika tidak, silakan ambilkan untuk saya gunakan. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan membiarkanmu hidup damai. Mulai sekarang, jika kamu berani menyentuhku, aku akan melaporkanmu ke polisi. Kurasa mulai sekarang aku tidak akan memanfaatkanmu lagi. Suamiku tersayang, apa yang harus kita lakukan? Setan kecil itu, Tiubah, tidak takut padamu. Jika dia tidak punya hati nurani, jangan salahkan dia atas taktik kejamnya. Sudahkah Anda menemukan cara untuk mendapatkan uang? Tentu saja Anda punya cara, pergilah. Min, lalu kenapa kamu datang ke sini? Saya menyuruh penjaga keamanan untuk mengikuti Anda. Mereka bilang kamu pergi ke rumah sakit, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Jadi aku hanya datang untuk melihat, kamu baik-baik saja, aku hanya datang untuk mengunjungi nenekmu ada di rumah sakit, ayo pergi. Aku ingin mengunjunginya, Min. Daripada aku sangat ingin mengajakmu menemuinya, tapi ayah di sana, jika. Min Den, aku sangat menginginkannya sekarang, dia pasti sudah tidur, jadi lain kali aku akan mengajakmu berkunjung. Oke. Orang yang memalsukan kertas ujian telah ditemukan.